bahwa hari pembalasan itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Dan Allah pemilik pembalasan di akhirat, sehingga orang yang terzalimi jangan berkecil hati, karena nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan manis dari posisinya sebagai korban. Dan orang yang zalim, ingatlah bahwa di akhirat nanti kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kezaliman yang kamu lakukan. Di sana nanti rajanya bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengacara, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Dan urusan dengan Allah gak ada orang dalam, gak ada sogokan, gak ada apa-apa. Semuanya sama. Insya Allah merinding. Nah, kalau bacanya Maliki Yaumiddin berarti dapat 40 pahala. Iya. Karena ada 4 huruf. Mim, kemudian Hamzah, Lam, dan Kaf. Tapi kalau Maliki Yaumiddin dia hanya 3 huruf. Mim, Lam, dan Kaf, sehingga pahalanya lebih sedikit. Nah, jadi memang biasanya bacanya panjang, karena orang Indonesia suka banyak pahala gitu. Jadi bacanya panjang ya? Iya, jadi dipanjangin. Masya Allah, luar biasa. Jadi Maliki Yaumiddin. Itu biasanya di malikinya. Di malikinya atau di dalnya sih. Kan kalau da di dubad itu dia letaknya ada di gigi seri atas di belakang. Atas. Iya, di belakang gigi seri atas. Da di dubad. Tapi banyak juga yang menyebutnya itu Maliki Yaumiddin. Jadi bukan seperti lahjahnya orang Arab, karena kan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi mau nggak mau kita bacanya juga dengan logat lahjahnya orang Arab. Maliki Yaumiddin, banyak juga yang baca Maliki Yaumiddin. Jadi logatnya Indo banget gitu. Yaumiddin bukan Yaumiddin. Begitu sih, Bib. Oke, jadi di sini bacanya ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Betul. Kata malikinya dan Yaumiddin. Yaumiddin ya. Dan adapun secara makna ayat keempat dari suratul Fatihah ini artinya adalah bahwa Allah itu raja dari Yaumiddin. Ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan yaitu di akhirat nantinya. Bahwa ketahuilah bahwa mungkin di bumi ini kamu bisa melakukan keingkaran dan tidak langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu keadilan sejati kan bukan di kehidupan dunia ini. Iya. Jadi memang kamu merasa, wah, kekuasaan Allah terbatas di bumi ini. Buktinya banyak orang yang melakukan kemaksiatan tapi gak langsung dibalas. Padahal itu memang hukum dari Allah bahwa hari pembalasan itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Dan Allah pemilik pembalasan di akhirat, sehingga orang yang terzalimi jangan berkecil hati, karena nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan manis dari posisinya sebagai korban. Dan orang yang zalim, ingatlah bahwa di akhirat nanti kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kezaliman yang kamu lakukan. Jadi bahwa hari pembalasan itu adalah milik Allah. Dan itu pasti ya. Dan itu pasti. Itu janji Allah dalam suratul Fatihah. Sehingga orang yang beriman kepada hari pembalasan itu, pasti dia akan hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena dia tahu bahwa nanti akan ada akhirat. Dan bahwa semuanya akan dibalas oleh Allah di hari pembalasan itu. Jadi jangan khawatir. Betul. Jadi jangan, wah, kenapa banyak kan orang yang akhirnya frustasi jadi orang baik, soalnya setiap jadi orang baik ditipu mulu, dizolimi mulu, disakiti mulu, sakit mulu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia pensiun jadi orang baik. Baik gak enak. Putus asa ya, Bib. Nah, itu karena berarti dia masih belum sebenar-benarnya iman akan hari pembalasan. Sehingga dia ada putus asanya jadi orang baik. Itu ada ujian tuh ya, Bib ya? Ujian tuh ya. Nah, itu ujian sebenarnya. Nah, di ayat ini Allah yakinkan kepada kita, jangan khawatir. Nanti di hari pembalasan semua kebaikan kamu akan Allah balas, dan semua kejahatan orang itu akan Allah balas. Dan Allah pemiliknya. Di sana nanti rajanya bukan hakim, bukan jaksa, bukan pengacara, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Dan urusan dengan Allah gak ada orang dalam, gak ada sogokan, gak ada apa-apa. Semuanya sama. Insya Allah merinding. Jadi kita masuk ke ayat ke-5. Nah, ini mirip kayak yang ayat 2 tadi, Bib. Jadi di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ainnya ini tertukar dengan huruf hamzah.
harusnya iyyaka na'budu malah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mungkin Habib juga sering dengar kali ya, banyak orang-orang yang membacanya seperti itu. Padahal harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau di iya-nya itu kan ada tasydid ya, yang harus ada penekanan. Nah, itu yang sering juga. Iya, sering juga. Iya, karena udah iya karena stain nggak ditekan. Padahal kalau ada tasydid di situ, kalau huruf ya itu ditekan, tapi kalau huruf-huruf yang kayak qalqalah, qaf itu lebih dipantul, agak ditahan gitu. Kalau ini iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi banyak juga yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Seperti itu. Jadi harus ada penekanan. Betul, dan karena ada tasydid. hati-hati di ainnya. Betul. Dan secara makna juga ini menjelaskan bahwa hanya kepada Allah kita beribadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah, hanya sepenuhnya kepada Allah ibadah kita, bukan untuk, karena ada dua orang yang wah ibadah ini untuk biar rezekinya banyak deh kita, padahal yang pemegang rezeki adalah Allah. Maka sepatutnya sudah menjadi kewajiban kita beribadah hanya untuk Allah. Perkara kemudian rezeki dan lain sebagainya itu kan Allah yang mengatur sudah, sehingga nggak usah kita beribadah kepada selain Allah. Termasuk menurut para sufi seperti Rabi'ah Adawiyah, sufi perempuan, dalam beribadah itu bahkan jangan berharap surga dan neraka. Meskipun surga dan neraka itu boleh menjadi motivasi kita beribadah, tapi utamanya seharusnya beribadah itu hanya kepada Allah. Karena Allah yang punya surga itu. Jadi kalau kamu sudah Allah merasa kamu hambanya, surga dikasih ke kamu, rezeki di dunia dikasih ke kamu. Yang dilarang kalau ibadahnya untuk rezeki, ibadahnya untuk surga, itu yang dilarang. Beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Dan menariknya di sini pakainya nun, na'budu artinya kami, bukan iyyaka na'budu, bukan saya. Artinya apa? Menurut para mufassir, kita ini dalam beribadah pasti ada kekurangan. Kurang khusyuk. Betul. Kurang sempurna, bacaannya kurang baik. Nah, karena itu kita agak mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan umum, kebersamaan. Ya Allah, bahwa saya ini pasti ada kurangnya, tapi insya Allah karena saya ngikuti Nabi Muhammad, karena keberkahannya Nabi Muhammad, insya Allah kekurangannya ditutupi. Nah, karena itu juga disarankan untuk beribadah bersama-sama, sholat berjamaah, agar kurangnya bacaan kita ditutupi oleh jamaah yang lain, kurang khusyuknya kita ditutupi oleh jamaah yang lain. Makanya dalam beribadah sebaiknya bersama-sama. Kalaupun sendiri, sadarilah bahwa peribadatan kita ini kebersamaan, karena sholat kita, karena kita belajar kepada Nabi Muhammad, sehingga kekurangan dalam sholat kita ditutupi karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan ini sekaligus pelajaran agar seorang muslim tidak egois dalam hidup. Jangan merasa kamu bisa ke surga sendiri, padahal kamu bisa ke surga karena diajari oleh Nabi Muhammad SAW, diajari oleh para sahabat, diajari oleh tabi'in, diajari oleh tabi'at tabi'in, diajari oleh guru-guru kita. Sehingga sadarilah bahwa kita bisa beribadah, kita menjadi muslim ini karena keberkahan guru kita, tabi'at tabi'in, sahabat, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada sebabnya ya, Bib ya. Ada sebabnya. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah minta pertolongan. Nah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Dukun, paranormal itu para itu kan artinya separuh. Iya kan? Iya. Parabola itu kan separuh bola, makanya parabola itu separuh. Paranormal. Yang normal aja gak bisa, kok yang para, kok yang separuh gitu. Dianggapnya lebih pintar ya. Lebih pintar kan? Nah, jadi minta pertolongan hanya kepada Allah. Meskipun orang pintar beneran. Misalnya kita sakit pergi ke dokter, tidak boleh menganggap yang menyembuhkan adalah dokter. Wasilah aja. Maritu fahuwa yasfi. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Dokter hanyalah perantara bagi kita. Karena itu jangan bilang yang menyembuhkan sepenuhnya adalah dokter. Enggak, dokter hanya perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu juga jangan remehkan pengobatan-pengobatan yang selain
diberikan oleh dokter. Misalnya Al-Quran. Al-Quran ini kan salah satu fungsinya adalah syifa, pengobatan. Pengobat, betul. Surat Al-Fatihah ini juga disebut surat syifa, surat pengobatan, atau disebut juga surat Ar-Ru'yah. Surat untuk meru'yah orang. Jadi kalau meru'yah orang pakai surat Fatihah bisa. Nah, jangan remehkan, jangan anggap kalau nggak melalui dokter berarti pengobatannya batal gitu, nggak kira sembuh, enggak. Karena dengan membaca Al-Quran dia bisa menjadi obat bagi kita, khususnya bagi hati kita yang gundah gulana. Betul. Sekaligus juga dari Al-Quran kita bisa belajar banyak obat. Bahkan menurut para ulama ada satu ayat yang kalau kamu pegang kamu nggak butuh dokter. Apa itu? Kulu wasrohu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan, kamu gak akan pernah sakit. Itu ayat kedokteran. Iya. Nah, itulah salah satunya maksud Al-Quran sebagai syifa, ya maksudnya bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya saintifik yang mengajarkan tentang obat-obatan. Masya Allah. Sekaligus surat Al-Fatihah disebut juga asy-syifa karena ini, ketahuilah bahwa penyembuhan itu dari Allah. Iya. Karena itu selain usaha harus juga berdoa ketika kita sakit. Orang yang hanya usaha tanpa doa, maka dia adalah orang yang sombong. Orang yang hanya berdoa tapi gak usaha, dia adalah orang yang bodoh. Karena Allah sendiri yang bilang bahwa ada perantaranya segala sesuatunya. Betul. Karena itu kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang kemudian menolong kita melalui perantara-perantara yang kadang min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak terduga-duga. Iya, betul. Ada teman saya itu ayahnya. Iya. Aku penasaran sih kenapa Al-Fatihah ini kok istimewa banget, bahkan bisa jadi obat, kemudian dia itu bisa mengabulkan hajat, seperti itu kenapa sih Al-Quran surah Al-Fatihah ini jadi begitu istimewa? Iya, karena Al-Fatihah ya? ini disebut juga Al-Asas, surat Al-Asas. Karena asas dari agama ini, asas dari Al-Quran ini ada pada surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Asasnya. Karena itu surah Al-Fatihah itu biasanya dibagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini untuk Allah. Semua kan untuk Allah itu. Dia Ar-Rahmanir-Rahim, dia raja di raja dan lain sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untuk kita dan Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya minta tolong kepada Allah. Untuk kita dan Allah. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk kita. Untuk kita, yaitu kita meminta petunjuk kepada Allah, minta agar tidak disesatkan, agar tidak diberikan jalan yang murka, tapi jalan yang penuh kenikmatan dari Allah dan lurus. Nah, ini untuk kita. Nah, ini juga adab kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa, jangan tiba-tiba minta sama Allah, tapi puja-puji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian rendahkan diri kita, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu adab, atau kalau bahasa sekarangnya trik and tips untuk berdoa. Agungkan Allah, rendahkan diri, baru kita meminta. Biar cepat di ACC ya, Bib. Baru di ACC itu. Ya, makanya dia disebut Al-Asas, dan dia juga disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dirangkum, maka rangkumannya adalah suratul Fatihah. Masya Allah, padahal pendek ya surahnya. Padahal pendek, dan karena Al-Quran di dalamnya banyak itu ada asas-asas penting. Masya Allah. Jadi kalau dirangkum ya Al-Fatihah. Jadi ibarat kata kalau Al-Quran itu harus dirangkum, ya Fatihah. itu ya di suratul Fatihah. Kayak Bahkan sinopsis. Ummul Kitab, dia rangkuman dari semua kitab Allah. Semua kitab yang diturunkan itu adalah Al-Fatihah ini. Masya Allah. Karena itu dia begitu spesial. Karena itu dibaca wajib setiap hari. Sholat. Kalau tanpa itu sholat gak sah. Bahkan kadang nih, ini salah satu kebiasaan saya. Kalau saya lihat orang yang minta-minta di jalan tapi gak bisa berhenti, misalnya naik bis gitu, kan gak bisa berhenti kita untuk ngasih ke dia. Betul. Maka kasih surat Al-Fatihah sebagai hadiah kepada dia. Atau kita mau ngasih gak punya duit, maka hadiahi dia surat Al-Fatihah untuk keberkahan bagi hidup dia. Dan itu juga sedekah kita kepada dia. Dahsyat banget ya surah Fatihah. Surat Al-Fatihah. Selanjutnya ayat ke-6. Iya. Ini ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, biasanya sirat di sodnya ini orang banyak baca seperti saya dulu. Bacanya itu ketukar dengan huruf shin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, padahal bacanya itu huruf so, dia kayak apa ya, kayak bervolume gitu. Si.
Bacanya gimana itu berarti shod itu? Shod itu dia adanya di sini nih, letaknya kayak di shod, kayak ada di pinggir gigi. Terus kemudian lidahnya tuh kayak agak miring sih. Miring ke kanan berarti. Miring ke kanan boleh, ke kiri boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu banyak juga yang menyebutkan huruf to-nya itu seperti huruf ta. Padahal di situ to. Ta, iya harusnya kan ihdinas siratal. Harusnya seperti itu, tapi banyak juga yang baca ihdinas siratal. Atau haknya juga ya mungkin. Ya, haknya itu banyak juga yang mungkin dia terlalu hati-hati. Jadi kayak pengen haknya biar bener nih, tapi malah berlebihan kayak gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Atau malah terlalu slow. Iya, jadi ha. Jadi tipis malah. Nah, jadi kebalik dengan sifatnya huruf ha. Padahal harusnya ha adanya di dada. Nah, dia kebalik dengan ha, yang tipis, ha yang tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Adapun maknanya adalah ini permintaan kita kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Dan kita adalah orang Islam, artinya kita sudah diberi petunjuk. Tapi Islam itu kata kerja. Islam itu harus terus diperbaiki. Cara kita beragama ini, ibadah kita kan harus terus disempurnakan. Bukan dengan kemudian masuk Islam selesai. Kita bahkan merasa kita sudah selesai tidak boleh. Kafir itu artinya menutup pikiran dan menutup hati. Makanya kufur disebut. Itu dari kata kafir. Jadi nggak boleh menutup. Walaupun kita sudah Islam, kita harus terus belajar lebih baik lagi, beribadah lebih baik lagi. Karena itu kita meminta kepada Allah agar terus diajari dan diberikan petunjuk agar semakin lurus dalam menjalankan keislaman kita dan memahami keislaman kita sebagaimana petunjuk dari suratul Fatihah ini. Jadi jangan merasa kemudian, karena setan itu kalau nggak bisa mengajak kita berbuat buruk, dia akan mengajak kita merasa baik. Iya, Masya Allah, nauzubillah. Dan merasa baik itu adalah pintu kesombongan, dan sombong itu adalah perkara terburuk yang bisa mencelakakan manusia. Di ayat terakhir. Di ayat 7 ini ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini banyak juga nih kesandung di ain. Jadi kan harusnya an'amta, tapi jadi an'amta alaihim. Nah, ini banyak juga. Jadi hamzah ya. Dari hamzah, betul, kebalik. Terus nah ini juga banyak nih. Ghairil maghdubi. Mungkin sebelum lanjut, kalau yang versi Imam Malik itu sampai situ satu ayat sendiri. Oh iya. Makanya dia Imam Malik juga meyakini ini surat 7 ayat. Sab'a masani itu surat 7 ayat. Tapi yang tidak termasuk bismillah ya kalau. Iya, nggak pakai bismillah, diganti dengan ini. Alaihim. An'amta alaihim dia satu ayat. Itu udah ayat satu ayat. Kalau di sini di ayat ini di Quran ini kan enggak, dia setengah aja, ayat aja, diwakaf aja. Kalau Imam Malik itu jadi ayat ya. Satu ayat sendiri. Gitu, Masya Allah. Nah, selanjutnya. Kemudian di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ghairil maghdubi ini biasanya banyak banget yang menyebutnya adalah ghairil maghdubi. Nah, ghairil maghdubi padahal ghairil maghdubi. Maghdubi alaihim waladdallin gitu. Tapi di ghainnya ini banyak menyebutnya itu go, bukan go padahal gho. Gitu. Dia adanya di pangkal tenggorokan lah ya, ghairil maghdubi gitu. Dal juga bisa jadi dal. Nah, do itu bisa jadi dal dan kadang nyebutnya itu bukan dal malah du malah. Jadi kayak ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Maghdubi, dan di ghainnya itu harusnya kan tidak dipantul karena dia ada huruf isti'la yang memang bukan huruf qalqalah, nggak perlu dipantul, tapi banyak yang membacanya itu ghairil maghdubi padahal bukan maghdubi tapi maghdubi. Gitu. Jadi sifatnya ketahan, nggak dipantul. Waladdallin. Jadi dal itu juga bahaya. Iya, karena maknanya ya. dhalla itu artinya tersesat. Kalau dhalla itu justru tercerahkan. Jadi sebaliknya. Iya, sebaliknya. Fatal banget. Iya, makanya pentingnya belajar tajwid ya, Bib ya. Iya, dan makharijul huruf. Betul, biar nggak kebolak-balik. Nanti maknanya jadi fatal. Dan di sini
secara makna adalah alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Karena orang itu tidak dapat pencerahan kalau dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Yang bisa membuat kita tercerahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau belajar jungkir balik, mau ibadah jungkir balik, kalau tidak diniatkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, nikmat dari Allah, maka ya gak akan dapat. Ibadah pun kalau dilakukan dengan sombong justru akan berbahaya. Iya, aduh nauzubillah ya Allah. Dan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi bukan jalan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga jalan dari orang-orang yang tersesat. Apa bedanya orang yang dimurkai dan orang tersesat? Orang yang dimurkai artinya orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi dia ingkar kepada petunjuk itu. Dia tahu petunjuk. Oh, ternyata ke kanan itu yang baik tapi dia malah ke kiri. Oh, sholat itu yang baik tapi dia tidak melakukan sholat. Oh, sebaiknya itu sedekah tapi dia gak sedekah. Itu adalah orang-orang yang ingkar. Munafik dong. Iya, orang-orang yang munafik juga. Kemudian orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat ini artinya orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tersesat, akhirnya tersesat dia karena nggak punya kompas. Kalau yang ingkar dia punya kompas tapi nggak diikuti. Kalau ini nggak nemu kompas. Nah, kita berharap kemudian meminta kepada Allah kemudian agar menjadi orang yang tidak tersesat, mendapatkan petunjuk dan kemudian tidak ingkar. Nah, karena itu kita nih bersyukur sudah kemudian tidak tersesat. Karena kita lahir dari keluarga muslim, lahir di negara mayoritas muslim, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sebagai muslim dan mukmin. Tapi nikmat ini bukan hanya disyukuri dengan lisan, alhamdulillah, tapi disyukuri dengan kelakuan agar kita tidak ingkar. Karena banyak yang masih ingkar, muslim tapi gak sholat, muslim tapi gak zakat, muslim tapi gak puasa, muslim tapi gak berangkat haji padahal mampu berangkat haji. Dan padahal dia tahu ya hukumnya. Padahal dia tahu hukumnya dan lain sebagainya, padahal dia mampu. Nah, karena itu kita sudah bersyukur nih. Kita sudah bersyukur lahir sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Karena itu mari kita tambah syukur ini, sempurnakan syukur ini dengan kemudian mempelajari Islam dan menjalankan Islam. Jangan Islamnya hanya warisan, sholat hanya karena ngikut orang tua, nggak paham makna sholat. Baca Quran hanya ngikut, nggak paham maknanya. Nah, karena itu kita syukuri dengan memahami maknanya dan menjalankan dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Ya, alhamdulillah berarti kita sudah belajar cara membacanya dengan baik dan maknanya, sehingga insya Allah ini akan meningkatkan kualitas kita ketika membaca suratul Fatihah, khususnya ketika kita sholat, sehingga sholat kita semakin berkualitas. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, Bib, penasaran kenapa sih surah Al-Fatihah itu jadi surah pembuka dalam Al-Quran, padahal kan ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq itu kan. Iya, sebenarnya itu merujuk kepada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebut Al-Fatihah ini sebagai Fatihatil Kutub. Jadi surat pembuka dari semua kitab-kitab termasuk Al-Quran itu sendiri, sehingga diletakkan dia di awal. Dan menurut para ulama, peletakan posisi surat-surat dalam Al-Quran ini sebagian kecil menyebutnya ijtihad ulama, sebagian besar tapi menyebutnya taufiki. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menentukan. Meskipun kalau dari segi turunnya dia adalah surat ke-6 sebenarnya. Bahkan ada semakian ulama walaupun jumlahnya kecil yang menganggap ini adalah surat Madinah, bahkan bukan surat awal, surat Madaniyah. Jadi yang turunnya ketika Nabi sudah di Madinah. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini surat turun 2 kali, di Mekah dan di Madinah. Tapi sebagian besar ulama menganggap ini adalah surat yang turun di Mekah dan surat ke-6 yang turun kepada Nabi Muhammad, dan dia diposisikan sebagai pembuka. Karena juga masuk dari segi maknanya, karena maknanya kan dia asas dari agama, dari semua Al-Quran. Dia kemudian merangkum semua Al-Quran, Ummul Kitab, dan lain sebagainya, sehingga memang tepat kiranya, artinya tepat di pikiran kita, masuk akal kalau dia diletakkan di awal sebagai pembuka. Meskipun tidak ada kata Fatihah di surat ini. Di surat Al-Fatihah. Dan itu memang
sesuatu yang lumrah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam suratul Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Ikhlas, betul. Di dalam surat Qul-Hu kan. Dan biasanya nama surat itu kata awalnya. Makanya surat ini juga disebut sebagai surat Alhamdu. Alhamdu. Nama surat ini surat Alhamdu karena ayat pertamanya adalah Alhamdu. Surat Al-Ikhlas juga disebutnya surat Qul-Hu karena ayat pertamanya Qul huwa. Iya, biasanya kalau imam sholat tarawih itu mau baca surat Al-Baqarah yang panjang, biasanya ada yang jerit tuh. Qul-Hu aja. Iya. biar gak panjang. Favorit pakai Qul-Hu aja favorit. Yang pendek. Ya, itu mungkin apa yang bisa kita bahas ya Michan pada episode kali ini. Dan saya rasa ini episode yang sangat penting karena bukan mengajari maknanya saja, tapi mengajari bacaannya sebagaimana diajarkan oleh Michan dan dipraktikkan langsung oleh Michan, sehingga pas tadi Michan baca diulang-ulang sampai bacaan kita benar sebagaimana bacaannya Michan, sehingga kualitas makharijul huruf atau kualitas tajwid kita, kualitas bacaan kita setiap sholat menjadi mendekati sempurna, sehingga menjadi lebih baik juga kualitas sholat kita. Dan siapa orang yang sholatnya baik, maka pasti Allah jadikan hidupnya itu baik-baik saja. Amin. Pasti Allah jadikan hidupnya itu baik-baik saja, karena sholat yang akan menjaga dia, yang menjaga dia dengan segala kehidupannya menjadi baik-baik saja. Terima kasih Michan. Sama-sama Habib. Terima kasih buat banyak. semua yang sudah nonton. Semoga ini jadi panduan bagi kita dalam membuka cakrawala kita untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng dari channel Cahaya untuk Indonesia. Juga selalu share, komen, dan like konten-konten dari Cahaya untuk Indonesia. Sekian Cahaya untuk Indonesia episode kali ini bersama saya Husain Jafar Al-Haddar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.